Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ini sebagai penanggung jawab apapun itu mengelola uang-uang kayak uang donasi, uang sumbangan, uang korban dalam bahasa kita. Dalam bahasa kita uang korban. Ketika kita membentangkan takaza ke mahal halaqah, itu kan uang itu untuk khidmat, kan gitu kan. Uang itu untuk khidmat. Khidmat jamaah, khidmat markas, khidmat istima, kan gitu kan. Jadi harus betul-betul kita salurkan langsung. Kalau mau untuk istima markas atau untuk suatu pertemuan, ya sudah, kita kelola itu uang sedapatnya, kita khidmat semampunya. Mampunya itu khidmat, mau kasih urap, nasi urap sama ikan asin, ya sudah, kasih nasi urap ikan asin. Tapi uang itu harus langsung diberikan secara cuma-cuma kepada jamaah, kepada peserta yang hadir di pertemuan tersebut, bukan dijual belikan. Jadi menggunakan uang-uang donasi atau uang-uang kurban daripada sumbangan orang-orang halaqah mahalah digunakan untuk dijual belikan, itu sudah menyalahi aturan. Itu suatu bentuk pengelolaan yang tidak baik. Jadi satu bentuk pengelolaan yang tidak baik. Apalagi dibisniskan, tambah parah itu. Alasannya dibisniskan nanti biar untuk cukup untuk takazah, ini adalah satu penyelewengan. Sangat rentan dengan korupsi gitu loh. Jadi saya ulangi lagi, tidak dibenarkan itu penggunaan uang itu dibisniskan atau dijual belikan di markas, itu pengelolaan yang tidak baik. Pengelolaan yang tidak sesuai dengan akad sejak awal. Orang-orang menyumbang, orang-orang korban adalah untuk khidmat jamaah, khidmat orang yang hadir, tamu-tamu yang hadir gratis. Ya sudah, gunakan itu uang secukupnya, secukupnya, jangan dijual belikan. Ya. Jadi kita juga belajar dari para masyayikh lah. Mana ada itu di markas-markas itu terus khidmat jamaah suruh beli, itu enggak ada. Ini kalau ngomong totalitas ikut masyayikh kan gitu kan. Kemudian kayak tadi yang kita bicarakan. Jadi jangan sampai terus ini penggalangan dana itu jadi satu celah untuk satu penyelewengan dana kan gitu kan. Maka arahan masyayikh itu kalau terpaksa itu ada penggalangan itu ya bentuknya itu berupa barang. Jadi kalau mengkhidmat ya nyumbangnya berupa beras, nyumbangnya berupa kambing, nyumbangnya berupa bumbu atau apa gitu loh, sehingga menutup celah untuk orang tuh menyeleweng kan gitu kan. Adapun penggalangan dana bentuk uang itu sebetulnya oleh masa itu sangat dianjurkan, bahkan dilarang gitu loh. Karena ini nanti menjadikan celah untuk orang itu tidak jujur, orang itu korupsi, orang itu menyelewengkan. Ini ngomong apa adanya saya ini. Maka beberapa kali Kiai Uzairan rahimahullah itu menyampaikan bahwasanya masa itu kalau dalam tabligh ini kok sifatnya itu korban itu penggalangan dana, itu tidak membolehkan, masa tidak membolehkan. Tidak menganjurkan juga, bahkan tidak membolehkan gitu loh. Maka di mahalah halaqah ini sebetulnya kalau memang untuk khidmat, ya untuk khidmat itu jangan berupa uang, barang itu lebih baik. Kalau terpaksa uang, hendaklah dipegang oleh orang-orang yang jujur, orang yang punya sifat khair, sifat amanah, dan dia sendiri orang berkecukupan. Jadi orang yang boleh megang itu keuangan yang dikumpulkan dari para jamaah itu, mahal halaqah itu, yang paling layak adalah orang yang punya sifat khair. Apa itu khair? Punya sifat amanah dan dia sendiri orang berkecukupan, sehingga tidak akan mungkin atau sangat kecil kemungkinan dia akan khianat atau menyelewengkan itu dana gitu loh.
Makanya kalau ini sudah penggalangan berupa duit, dipegang orang yang amanahnya juga belum terbukti terkadang, atau orang yang dia sendiri tidak punya pekerjaan, ini mesti akan jadi masalah gitu. Jadi orang megang uang dana, lah dia sendiri tidak punya penghasilan, dia sendiri tidak punya income, dia sendiri tidak punya pekerjaan, ini mesti akan terjadi masalah. Mesti akan terjadi masalah dalam penyaluran dana tersebut. Kemungkinan besar akan bisa diselewengkan. Ini jadi momok, jadi penyakit dalam usaha ini gitu loh. Makanya apa-apa itu ya ikut arahan orang tua lah. Apa-apa ikut arahan orang tua gitu. Jadi penggunaan dana, kok penggalangan dana berupa uang, tidak langsung dibuat khidmat, kemudian malah dibisniskan, di markas dijual belikan, ini jelas menyalahi aturan. Yuk aturan secara fikih, yuk menyalahi arahan-arahan daripada para masyayikh. Wallahu a'lam.